Kabar duka datang dari dunia sepak bola. Timnas Indonesia kalah telak dari tim Samurai Biru Jepang 06 di laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita Osaka. Meskipun kekalahan ini tidak memengaruhi laju timnas ke babak berikutnya, para supporter Indonesia tentu saja menganggap 06 itu sungguh menyakitkan. Karena sepekan sebelumnya, timnas kita menumbangkan Cina 1-0. Kemenangan atas Cina pada laga sebelumnya di Stadion GBK Senayan disambut gegap gempita oleh para fans dan supporter. Apalagi kemudian lahir momen yang bling-bling yang dipamerkan oleh beberapa pemain di akun media sosial mereka. Apa yang bling-bling? Yang bling-bling adalah jam tangan mewah merek Rolex yang diterima para pemain timnas Indonesia. Dari mana asalnya? Rupanya para pemain mendapat bonus istimewa dari Presiden Prabowo Subianto sebagai penghargaan atas kemenangan timnas kita. Konon ya katanya harga jam Rolex itu bisa mencapai 250 juta rupiah per unit, sehingga memicu pro dan kontra di masyarakat. Ya seperti biasa lah. Tapi yang bikin ramai sebetulnya bukan harganya semata-mata, melainkan makna yang ditarik, ditafsirkan, dan seperti biasa dipertengkarkan. Apa yang sebetulnya memicu perdebatan di masyarakat? Kita bahas setelah ini. Sebuah jam tangan bukan sekedar penunjuk waktu, tapi bisa menjadi simbol status sosial, juga bahan perdebatan. Kita bisa menontonnya setelah Presiden Prabowo Subianto memberi kado kepada anggota timnas sepak bola Indonesia yang mengandaskan Tiongkok 1-0. Kalau kita hanya melihat dari permukaannya saja, jam Rolex adalah sebuah hadiah simbolik. Ini semacam ucapan terima kasih, kalian telah membanggakan negara ini. Tapi kemudian setelah kado itu gambarnya beredar di media sosial, muncul suara-suara kecaman dan sindiran. Ada yang mengatakan, kenapa hanya atlet sepak bola? Apa kabar atlet angkat besi kita yang pulang dengan membawa pulang medali emas dari Olimpiade? Bagaimana pula dengan para atlet difabel yang bawa pulang medali, tapi pulang dijemput sunyi? Netizen yang budiman, ini bukan soal Rolex mata-mata. Ini soal rasa keadilan. Ibaratnya seperti makan rendang, tapi nasinya cuma buat satu orang, dan yang lain hanya menonton. Pemerintah dalam hal ini Presiden mengatakan bahwa hadiah itu dari kantong pribadi, bukan uang rakyat, bukan dari APBN, bukan pula dana olahraga nasional. Kado itu hanya bentuk apresiasi spontan, sebuah cara untuk menyemangati, bukan untuk mengistimewakan. Dan mari kalau kita buka data ya, bonus atau hadiah untuk para atlet Indonesia yang berprestasi itu bukan yang pertama. Presiden-presiden sebelumnya juga memberikan bonus yang sama untuk para atlet berprestasi. Mereka yang meraih medali Olimpiade, Asian Games, SEA Games, maupun Pekan Olahraga Nasional. Hadiah atau bonus dari pemerintah untuk para atlet berprestasi itu bentuknya macam-macam. Ada uang miliaran rupiah, ada rumah, tanah, mobil, juga pekerjaan. Nah, tahun ini kebetulan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya untuk olahraga dipotong hingga 50%. Memang pemerintah sedang mengetatkan ikat pinggang. Efisiensi APBN terjadi secara besar-besaran di berbagai sektor. Tapi jangan lupa negara tetap mengguyur dana pembinaan untuk cabang-cabang unggulan. Cabang yang dianggap punya potensi prestasi internasional. Dalam situasi keuangan
yang efisien, kadang apresiasi spontan memang menjadi penting. Ini seperti orang tua yang tak bisa memberi uang jajan rutin, tapi ketika anaknya juara kelas, diberi hadiah sepatu baru. Ini bukan berarti adiknya tidak penting. Ini cuma bahasa cinta yang sederhana dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Nah, tapi sekarang kita memasuki ke wilayah yang lebih kompleks, lebih rumit, yaitu peran media. Kita melihat ada sesuatu yang janggal dalam framing atau pembingkaian media kita. Banyak media langsung menyorot harga Rolex, membandingkan nasib atlet lain, mengangkat suara-suara yang kontra. Tapi sayangnya mereka melupakan satu hal penting, yaitu apa? Konteks. Ada baiknya kalau media menjelaskan hal-hal seperti ini. Yang pertama, hadiah itu bukan dari APBN. Anggaran olahraga memang dipotong, tapi pemerintah masih menyediakan anggaran atau dana untuk program pembinaan, meskipun jumlahnya tidak melimpah ruah. Kritik atas sistem pembinaan sepak bola juga terus berlangsung, begitu juga perbaikan terhadap sistem. Sayang sebagian media lebih memilih membuat narasi, presiden pilih kasih, atau ini bentuk politisasi olahraga. Padahal tunggu dulu, kalau media hanya memberitakan apa yang memicu emosi, bukan menjelaskan apa yang menyulut sistem, maka media hanya akan memperpanjang kebisingan, kegaduhan, bukan memperdalam pemahaman. Ini problem klasik media kita. Media terlalu fokus pada efek, bukan sebab. Mereka cenderung terlalu cepat menyimpulkan, tapi terlalu malas untuk menggali persoalan lebih dalam. Sepak bola memang olahraga yang populer di Indonesia. Setiap laga sepak bola, terutama kalau itu tingkat internasional, selalu menarik perhatian para fans dan supporter pendukung, bahkan diwarnai emosi yang sangat kental. Ya tentu saja meskipun timnas kita tidak selalu menang ya, sering kalah juga. Tapi itu biasa dalam sepak bola. Katanya bola itu bundar. Tapi apakah itu artinya pembinaan sepak bola dan dunia olahraga di Indonesia secara umum sudah bagus? Para pengamat dunia olahraga, khususnya sepak bola yang kritis, menyebut bahwa apresiasi seperti pemberian jam tangan Rolex jangan sampai menjadi kosmetik atau optik belaka. Karena kita tahu betul bahwa pembinaan para pemain usia dini masih compang-camping. Kompetisi lokal masih minim kualitas. Para wasit katanya masih rawan intervensi. Dan yang paling gemes sebetulnya adalah mafia judi bola itu masih merajalela. Meskipun sudah banyak yang ditangkap, meskipun suara-suara untuk melawan mereka juga terus digemakan. Kemenangan atas Cina 1-0 memang membanggakan, tapi jangan sampai jadi ilusi bahwa sistem pembinaan sepak bola kita sudah kuat. Kita masih jauh rasanya dari level pemain-pemain kelas dunia. Bahkan Vietnam dalam urusan pembinaan pemain muda. Nah, di titik ini dengan memahami pro dan kontra yang berkembang di masyarakat, saya ingin mengajak semua pihak, terutama media, untuk menurunkan nada. Mari kita bicara solusi dengan kacamata yang berbeda. Untuk pemerintah, saya mengingatkan bahwa apresiasi simbolik itu baik. Tapi pembenahan secara sistemik jauh lebih penting. Bangunlah skema penghargaan kepada para atlet berbasis merit, bukan popularitas. Setiap atlet, dari gulat sampai atletik, harus merasa dihargai tanpa harus viral dulu. Untuk media, saya berharap kembalilah pada misi edukasi. Bantu publik memahami kompleksitas dalam dunia olahraga. Jangan cuma mencari clickbait, tapi carilah titik terang di balik perdebatan. Jelaskan bagaimana asal mula anggaran negara itu dipangkas. Bagaimana pembinaan ternyata tetap jalan dan bagaimana atlet lain juga butuh panggung.
Untuk masyarakat, memberikan kritik itu sah dan boleh-boleh saja. Tapi mari kita belajar melihat gambar besarnya. Apresiasi yang tidak seragam bukan selalu bentuk dari ketidakadilan. Kadang itu bagian dari dinamika yang sedang belajar membangun sistem. Terakhir untuk para atlet, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk setiap tetes keringat dan dedikasi kalian. Apresiasi ini saya tujukan kepada para atlet yang mendapatkan jam Rolex maupun atlet yang belum pernah masuk headline media. Negeri ini tetap berdiri karena kalian berlatih saat kami masih tidur. Rolex hanyalah jam, tapi waktu dan keadilan adalah milik kita semua. Kita tidak bisa memutar waktu untuk memperbaiki masa lalu. Tapi kita bisa menata ulang sistem agar anak-anak Indonesia yang berlari, menendang, melompat, mengayuh, dan memanah tahu satu hal, bahwa negeri ini tidak hanya menonton mereka saat menjadi juara, tapi juga menemani mereka sejak awal berjuang di lapangan. Teman-teman, sampai jumpa di episode catatan redaksi berikutnya. Disinilah tempat cerita tak hanya dibaca, tapi juga dipahami. Taufik.